Shalom, jemaat yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Apa kabarnya? Semoga kita semua dalam keadaan sehat, di dalam penyertaan Tuhan. Kita bersyukur pada pagi hari ini kita boleh kembali datang di hadapan Tuhan melalui ibadah doa. Mari bersama-sama kita menaikkan sebuah pujian, Saatku Menyembahmu. Biarlah kita menikmati waktu-waktu bersama dengan Tuhan ini. Kita menikmati waktu menyembah Tuhan, memuji Tuhan, merenungkan firman Tuhan. Saatku menyembahmu, Rohmu bekerja. Saatku memujimu, Kau bertahta di atas pujian. Saatku menyembahmu, Rohmu bekerja. Saatku memujimu, Kau bertahta di atas pujian. Ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Ya Tuhan, kami mengucap syukur pada pagi hari ini. Kembali kami boleh datang di hadapan-Mu Tuhan. Kami boleh menyembah Tuhan. Kami boleh memuji Tuhan. Dan kami juga bersama-sama mau menikmati kebenaran firman Tuhan yang akan kami renungkan. Melalui juga lagu-lagu yang akan kami nyanyikan. Tuhan, hadirlah di dalam waktu-waktu ini. Kuasailah hati dan pikiran kami. Ampunilah kami dari segala salah dan dosa kami ya Tuhan. Sehingga kami boleh layak untuk berada di hadapan Tuhan. Inilah doa kami Tuhan. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Kami berdoa. Amin. Jemaat, mari kita bersama-sama mau menaikkan sebuah lagu. Yang mungkin bagi sebagian besar di antara kita ini adalah lagu yang baru. Tetapi saya mau mengajak kita bersama-sama belajar dan juga menyanyikan lagu ini. Karena lagu ini adalah lagu yang sangat indah. Lagu ini liriknya syarat dengan kebenaran firman Tuhan. Yang mau mengajak kita untuk mengerti apa yang Tuhan mau di dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Lagu ini ditulis di dalam bahasa Inggris dan kita menyanyikan di dalam bahasa Inggris. Tetapi ada terjemahan yang akan membantu kita untuk kita bisa memahami teks dari lagu ini. May the mind of Christ, my Savior. Biarlah pikiran Kristus, juru selamatku, diam di dalamku dari hari ke hari. May the mind of Christ, my Savior, live in me from day to day. By His love and power controlling
all I do and say. May the word of Christ dwell richly in my heart from hour to hour, so that all may see I triumph only through His power. May I run the race before me, strong and brave to face the foe, looking only unto Jesus as I onward go. Jemaat, lagu yang baru kita nyanyikan ditulis oleh seseorang yang bernama Kate B. Wilkinson. Lagu ini ditulis pada tahun 1925. Tidak banyak kisah yang bisa kita dapati dari si penulis lagu ini. Tidak ada cerita yang saya bisa dapati dari kehidupan penulis lagu ini. Dan kalau kita nyanyikan lagu ini tadi, lagu ini adalah lagu yang sangat sederhana sekali. Tetapi kalau kita perhatikan liriknya dengan sungguh-sungguh, lirik lagu ini syarat dengan kebenaran firman Tuhan. Dan kita tahu bahwa firman Tuhan itu sendiri merupakan standar, petunjuk, dan juga acuan bagi setiap anak-anak Tuhan di dalam menjalani kehidupannya di dalam dunia ini. Kita menjalani kehidupan di dalam dunia yang tidak peduli dengan kebenaran firman Tuhan. Bahkan dunia yang melawan firman Tuhan. Bait pertama dari lagu ini diambil dari Filipi 2 ayat 5 yang berkata, "Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus." Pikiran dan perasaan adalah bagian yang paling inti di dalam kehidupan diri manusia. Apa yang ada di dalam pikiran dan perasaan seseorang itu akan dinyatakan melalui perbuatan dan juga melalui perkataan orang tersebut. Itu sebabnya sangat penting bagi kita untuk menyelaraskan pikiran kita dengan pikiran Kristus. Sehingga kita dapat hidup sesuai dengan apa yang Tuhan kehendaki. Karena untuk itulah Tuhan mencipta kita, untuk itulah Tuhan menebus kita. Dengan demikian sebagai anak-anak Tuhan kita tidak lagi boleh hidup semau-mau kita. Kita menuruti nafsu kedagingan kita. Tetapi sebaliknya biarlah kasih dan kuasa Kristuslah yang mengontrol segala perbuatan dan perkataan kita. Pertanyaannya adalah bagaimana pikiran Kristus bisa senantiasa tinggal di dalam diri kita. Bait kedua dari lagu ini yang tadi kita nyanyikan dikatakan demikian. Biarlah perkataan Kristus tinggal dengan limpahnya dalam hatiku dari jam ke jam. Sehingga semua orang dapat melihat aku menang hanya melalui kuasanya. Dan teks lagu ini diinspirasikan dari Kolose 3 ayat 16 yang berkata, "Hendaklah perkataan Kristus diam dengan segala kekayaannya di antara kamu. Sehingga kamu dengan segala hikmat mengajar dan menegur seorang akan yang lain sambil menyanyikan mazmur dan puji-pujian dan nyanyian rohani. Kamu mengucap syukur kepada Allah di dalam hatimu." Perkataan Kristus diam di dalam kita itu bukanlah satu tindakan yang otomatis terjadi. Tetapi hal ini membutuhkan satu proses. Hal ini menuntut ketekunan kita untuk kita mau membaca, merenungkan firman Tuhan. Dan lebih lagi berani menjalankan firman itu di dalam kehidupan kita. Seseorang yang setia menjalankan kebenaran firman Tuhan, maka dia akan mengalami kemenangan demi kemenangan di dalam hidupnya. Kemenangan itu adalah kemenangan terhadap dosa, kemenangan terhadap nafsu kedagingan, kemenangan terhadap arus dunia yang mewajarkan apa yang melanggar firman Tuhan. Termasuk kemenangan itu yang lebih besar lagi adalah kemenangan terhadap
kuasa iblis. Kemenangan tersebut terjadi semata-mata karena kuasa Tuhan, bukan karena kehebatan kita. Karena kita adalah manusia yang terlalu lemah untuk menghadapi segala godaan dunia tersebut. Apalagi menghadapi kuasa iblis yang begitu kuatnya. Maka di lagu tadi kita diingatkan bahwa kemenangan itu terjadi karena kuasa Tuhan yang sudah mengalahkan kuasa iblis dan kuasa maut. Dan itulah yang perlu kita saksikan kepada banyak orang. Maka sebagai orang percaya, sebagai anak-anak Tuhan yang sudah ditebus oleh Tuhan, kita dipanggil untuk berani menjalankan kebenaran firman Tuhan. Apapun konsekuensinya. Bahkan ketika dunia mengatakan hal itu tidak mungkin. Bahkan ketika dunia menawar kebenaran firman Tuhan. Kita kan manusia, wajarlah kita untuk terus jatuh di dalam dosa. Tetapi tidak demikian halnya dengan anak-anak Tuhan. Kita harus terus belajar menjalankan kebenaran firman Tuhan yang terus ada di dalam diri kita. Saya mempunyai seorang teman pada waktu saya kuliah di Jakarta dulu. Teman saya ini adalah seorang dokter yang kemudian dia kembali mengambil kuliah teologi. Sebagai seorang dokter dia tahu bahwa tindakan aborsi adalah sebenarnya tindakan pembunuhan. Dan dia adalah seorang anak Tuhan yang begitu saleh, begitu taat kepada Tuhan. Nah ketika dia mengandung, entah ada hal apa yang membuat dia akhirnya berada di dalam dua pilihan. Pilihan tersebut adalah yang pertama dia harus mengaborsi, menggugurkan buah kandungannya. Karena kalau itu dipelihara terus, maka hal yang kedua, pilihan akibatnya adalah itu akan mengancam nyawanya. Bahkan bisa mengancam buah kandungannya. Dia berada di dalam pilihan untuk menggugurkan kandungannya atau dia mau taat sama firman Tuhan, dia nggak menggugurkan kandungannya, tetapi dengan segala risiko yang ada. Tentu hal ini bukanlah hal yang mudah. Dia sendiri mengakui bahwa ini satu pergumulan yang besar di dalam kehidupannya. Tetapi di tengah-tengah pergumulan itu kemudian dia belajar untuk bersandar, berserah kepada Tuhan. Ketika dokter mengatakan kalau kamu mempertahankan kandungan itu, maka engkau ada di dalam bahaya, engkau sendiri bisa mati. Lalu dia berpikir bahwa kenapa gak ada pilihan yang lain? Kenapa dokter itu tidak menawarkan pilihan yang lain yang saya yakin dan percaya bahwa ada pilihan yang lain, yaitu kuasa Tuhan ketika berintervensi di dalam segala sesuatu. Maka hal itu bisa menjadi hal yang indah. Tentu saja ketika dia memutuskan untuk mempertahankan buah kandungannya, itu bukan tiba-tiba akhirnya dia kondisinya berubah menjadi kondisi yang langsung sekejap menjadi kondisi yang baik. Puji Tuhan, akhirnya kandungan itu terpelihara dengan baik dan akhirnya bisa lahir. Ibu dan bayi semuanya dalam keadaan selamat. Dan bahkan akhirnya anak ini sekarang sudah bertumbuh menjadi anak yang besar, dipakai oleh Tuhan, melayani Tuhan di dalam talentanya sebagai seorang pemusik. Nah itulah kehidupan orang percaya. Hidup ini adalah pertandingan sebenarnya. Pertandingan untuk menjalankan kehendak Tuhan di tengah-tengah arus dunia dan kedagingan yang memusuhi Tuhan, yang melawan Tuhan. Pertandingan untuk memelihara iman kita, iman di dalam Kristus. Sebagaimana yang Paulus pernah katakan di dalam 2 Timotius 4 ayat 7. Aku telah mengakhiri pertandingan yang baik, aku telah mencapai garis akhir dan aku telah memelihara iman. Seorang yang luar biasa. Tentu hal ini bukanlah hal yang mudah ya. Jadi melalui firman Tuhan yang tadi kita baca, melalui 3 ayat yang tadi kita nyanyikan,
kita diajak untuk melihat bahwa sudah seharusnya kehidupan kita sebagai orang percaya itu terus dipenuhi dengan kebenaran firman Tuhan. Apa yang menjadi pikiran Kristus itu memenuhi pikiran kita. Karena pikiran kita itulah yang akan mengontrol segala kehidupan kita. Nah, kalau itu tidak diisi dengan kebenaran firman Tuhan, kalau itu tidak diisi dengan apa yang Tuhan kehendaki, kacaulah kehidupan kita. Maka sebagai orang-orang yang sudah ditebus, kita dipanggil untuk terus mengisi kehidupan kita dengan kebenaran firman Tuhan. Kita bersyukur ada firman Tuhan yang bisa kita baca tanpa ada ancaman yang mengancam kita. Sementara di belahan dunia yang lain, ada orang-orang yang begitu bergumul untuk bisa membaca kebenaran Alkitab itu adalah hal yang sangat sulit sekali karena ada ancaman-ancaman yang mereka hadapi. Nah, saya mau mengajak kita menaikkan beberapa pokok doa berkenaan dengan hal ini. Mari yang pertama-tama kita mau bersyukur untuk satu kesempatan di mana kita masih bisa membaca kebenaran firman Tuhan tanpa ada yang menghalangi, tanpa ada ancaman apapun. Apalagi di gereja kita ada satu program yaitu GBAB, Gerakan Baca Alkitab Bersama. Dan melaluinya kita terus diisi dengan kebenaran firman Tuhan. Mari kita mendoakan hal ini. Mari bersama-sama kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu ya Tuhan. Karena kami boleh hidup di dalam satu negara di mana kami masih ada kebebasan untuk membaca kebenaran firman Tuhan. Tidak ada ancaman yang kami hadapi untuk hal itu. Tetapi ampunilah kami kalau seringkali kami tidak menghargai kesempatan itu. Apalagi di tengah-tengah sekarang arus teknologi di mana firman Tuhan itu juga bisa kami akses melalui smartphone kami ataupun melalui gadget yang kami miliki. Sehingga akses untuk membaca firman Tuhan itu begitu mudah. Ampuni kami kalau kami belum sungguh-sungguh untuk membaca kebenaran firman-Mu ya Tuhan. Saat ini kami diingatkan kembali bagaimana kami harus hidup untuk mengisi pikiran kami, mengisi hidup kami dengan kebenaran firman Tuhan. Karena firman itulah yang terus akan mengendalikan hidup kami. Tuhan tolong melalui gerakan baca Alkitab bersama yang ada di gereja kami. Ini juga boleh menjadi satu kegerakan untuk kami belajar untuk bertekun membaca kebenaran firman Tuhan. Kami berdoa supaya kami terus diberikan ketekunan. Supaya kami boleh diberikan kegigihan di dalam membaca, merenungkan firman Tuhan. Selain GBAB juga ada gembala yang ditulis oleh hamba-hamba Tuhan. Yang melaluinya kami juga boleh bersama-sama belajar firman Tuhan. Dan di luar dari gereja, apa yang diprogramkan gereja ini juga ada begitu banyak renungan-renungan atau hal-hal yang bisa terus memperkaya kami dengan nilai-nilai kebenaran firman Tuhan. Tuhan, biarlah kami boleh terus memanfaatkannya, mengisi diri kami dengan kebenaran firman Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Saat ini kami juga mau berdoa, bersyukur untuk retreat majelis dan juga hamba Tuhan yang telah terlaksana pada hari Senin dan Selasa yang lalu. Yang melalui retreat itu kami bersama-sama diajak untuk kembali melihat bahwa apa yang kami lakukan di dalam gereja ini, sudahkah semuanya itu adalah sesuai dengan apa yang Tuhan kehendaki? Sehingga segala pelayanan yang kami lakukan ini bukanlah sekedar program yang berjalan begitu saja. Tetapi sungguh-sungguh merupakan apa yang menjadi kehendak Tuhan bagi gereja ini boleh terlaksana. Ya Tuhan, retreat ini telah usai dan akan ditindaklanjuti melalui proses penyusunan program dan juga raker nantinya. Tuhan, tolonglah untuk setiap majelis hamba Tuhan di dalam mengkristalkan hasil dari retreat ini. Di dalam penyusunan program, Tuhan tolong supaya semuanya ini boleh berjalan dengan baik ya Tuhan. Dan pada waktu raker nanti kami boleh bersama-sama melihat apa yang menjadi program gereja kami untuk tahun depan. Kami juga mau berdoa ya Tuhan ketika kami menyusun program, kami boleh kembali diingatkan. Biarlah apa yang kami susun itu bukanlah sekedar program-program untuk memenuhi kegiatan di dalam gereja ini. Tetapi semua itu boleh disusun dalam rangka untuk memenuhi apa yang Tuhan inginkan gereja ini boleh jalankan ya Tuhan.
Kami berdoa menyerahkan semuanya ini supaya Tuhan yang boleh menyertai. Saat ini kami juga mau berdoa menyerahkan untuk pergumulan kami ya Tuhan, di dalam menjalankan kebenaran firman Tuhan. Kami mohon supaya Tuhan terus memberikan tuntunan, Tuhan terus memberikan keberanian kepada setiap kami. Tuhan terus mengisi kami dengan kebenaran firman Tuhan. Biarlah Tuhan juga yang terus menolong kami, memberanikan kami untuk menjalankan kebenaran firman itu di tengah-tengah dunia yang terus melawan Tuhan. Tuhan tolonglah gerejamu ini. Tuhan tolonglah setiap jemaatmu, pemimpin-pemimpin gereja, supaya Tuhan yang boleh menyertai. Sehingga kami boleh menjadi saksi Tuhan di tengah-tengah dunia yang gelap ini. Terima kasih ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Mari kita bersama-sama melanjutkan nyanyian kita. Kita akan menyanyikan bait yang ketiga, keempat, dan juga yang keenam. Dan di dalam ketiga bait ini, kita akan melihat bagaimana seharusnya kita hidup. Kita hidup tidak meninggikan diri kita, tetapi kita hidup hanya untuk melayani sesama dan meninggikan Tuhan kita, Yesus Kristus. May the peace of Christ my Savior rule my life in everything, that I may become to comfort sick and sorrowing. May the love of Jesus fill me as the waters fill the sea. Him exalting, self-abasing, this is victory. May His beauty rest upon me as I seek the lost to win, and may they forget the channel, seeing only Him, and may they forget the channel, seeing only Him. Ketika bait yang sangat indah sekali, yang mengajak kita melihat bahwa seharusnya hidup kita itu adalah hidup yang melayani sesama kita. Harusnya kita menjalani hidup kita dengan kerendahan hati. Dan biarlah melalui apa yang kita lakukan, banyak orang yang melihat Kristus. Di tengah pergumulan hidup kita, tentu kita sering berseru kepada Tuhan. Kita meminta Tuhan menolong kita. Di dalam lagu ini, apa yang menarik? Di bait ketiga tadi, dikatakan bahwa biarlah damai Kristus memerintah hidupku dalam segala hal. Sehingga aku dapat menenangkan dan menghibur yang sakit dan yang menderita. Perhatikan, damai Kristus kita minta menguasai hidup kita. Tujuannya bukan sekedar supaya aku lepas dari masalahku, tetapi supaya aku bisa menenangkan dan menghibur mereka yang sakit dan menderita. Menarik sekali bukan? Hal ini sesuai dengan Kolose 3 ayat 15 yang mengatakan, hendaklah damai sejahtera Kristus memerintah dalam hatimu, karena untuk itulah kamu telah dipanggil menjadi satu tubuh. Damai Kristus menguasai hidup kita, supaya kita hidup berdamai dengan orang lain, supaya kita hidup menyatakan kasih dengan orang lain, supaya orang lain pun mengalami kasih Kristus. Di bait yang ketiga dan keenam berbicara tentang kerendahan hati. Di bait yang keempat dan keenam dikatakan bahwa
Him exalting, self-abasing. Artinya hanya meninggikan dia, tetapi merendahkan diriku. This is victory. Inilah kemenangan. Dunia mengatakan orang yang menang adalah ketika seseorang itu kuat, ketika seseorang itu menunjukkan kehebatannya, ketika seseorang itu bisa mengalahkan orang lain, pesaing-pesaingnya. Tetapi firman Tuhan mengatakan orang yang menang adalah ketika seseorang itu bisa meninggikan Tuhan dan merendahkan dirinya. Lalu di bait yang ke-6 dikatakan, biarlah keindahannya ada padaku, tinggal padaku. Ketika aku mencari yang hilang supaya mereka menang. Dan biarlah mereka melupakan the channel, salurannya, melupakan alatnya. Siapa alatnya itu? Saya dan saudara. Tetapi supaya mereka hanya memandang dia, seeing only him. Bait lagu yang sangat indah lagi. Yang kembali semuanya ini bersumber dari kebenaran firman Tuhan. Kalau kita membaca di dalam Filipi 2 ayat 5 yang tadi kita sudah baca. Hendaklah kamu hidup dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Kalau kita melanjutkan di dalam ayat-ayat selanjutnya, kita akan melihat bagaimana Tuhan Yesus itu menjadi teladan kita. Apa yang dia lakukan? Dia yang adalah Tuhan. Dia mengambil rupa seorang hamba. Dia menjadi manusia, padahal dia adalah Tuhan. Dia membatasi dirinya. Bahkan dia taat sampai mati di kayu salib. Taat kepada siapa? Dia taat menjalankan apa yang sudah direncanakan oleh Allah Bapa untuk menebus manusia. Sehingga di dalam segala kerendahan yang dilakukannya, di dalam segala ketaatannya, kerendahan hatinya, akhirnya dia justru dimuliakan. Maka sebagai murid Kristus pun kita dipanggil untuk merendahkan diri kita. Untuk kita melayani sesama kita tanpa pamrih. Tanpa berusaha untuk menunjukkan bahwa oh saya ini adalah orang yang baik bisa melayani sesama. Tetapi ketika kita melayani sesama kita, tujuannya adalah untuk memamerkan siapa Tuhan kita, bukan diri kita. Supaya orang mengenal Tuhan, supaya orang lain memuliakan Tuhan. Mari kita satu di dalam doa. Bapa kami di dalam surga, terima kasih untuk perenungan firman pada pagi hari ini, melalui lagu yang kami nyanyikan ini. Tuhan, biarlah apa yang sudah kami renungkan bersama-sama, itu boleh mengingatkan kami untuk kami senantiasa hidup di dalam kerendahan hati. Kami tidak lagi hidup untuk mencari kepentingan kami ya Tuhan. Kami tidak lagi hidup untuk menunjukkan siapa diri kami, seberapa hebatnya kami. Tetapi kami boleh hidup dengan segala kerendahan hati untuk kami menunjukkan kehebatan Tuhan kami. Kami boleh hidup di dalam segala kerendahan hati untuk kami bisa saling melayani satu dengan yang lain. Tanpa ada pamrih, tanpa ada tujuan-tujuan atau motivasi-motivasi untuk menonjolkan diri kami. Tetapi tujuannya hanyalah untuk memuliakan Tuhan. Tuhan, pakailah setiap kami ini untuk menjadi alat yang memancarkan kemuliaan Tuhan. Pakailah gerejamu yang sudah Engkau tempatkan, baik itu di Denpasar, di Singaraja, di Pupuan, Karyasari, di Istana Regensi, dan juga bersama dengan gereja-gereja lain di mana-mana tempat. Biarlah setiap kami orang percaya menjadi saksi Tuhan. Kami boleh hidup di dalam segala kerendahan hati dengan tujuan supaya kuasa Tuhan dipamerkan di dalam kehidupan kami. Sehingga ini boleh menjadi kesaksian bagi banyak orang. Dan banyak orang boleh mengenal Engkau ya Tuhan. Kami mau berdoa menyerahkan untuk ibadah yang akan dilaksanakan besok. Supaya Tuhan yang boleh menyertai ibadah besok. Melalui ibadah kami juga boleh mengalami kehadiran Tuhan. Kami juga boleh bersama-sama datang di hadapan Tuhan. Untuk memuji, memuliakan Tuhan. Dan juga kami boleh kembali diisi dengan kebenaran firman Tuhan yang akan menuntun kehidupan kami. Kami berdoa juga menyerahkan untuk bangsa dan negara kami ini ya Tuhan. Di dalam persiapan-persiapan pemilu yang sudah mulai dilakukan.
Kiranya Tuhan yang boleh menolong, Tuhan menyertai. Tuhan jauhkanlah segala mara bahaya yang akan muncul di negara ini ya Tuhan. Kami juga mau berdoa menyerahkan untuk persiapan acara G20 yang akan dilaksanakan. Tuhan tolong supaya semua boleh terlaksana dengan baik di dalam tuntunan-Mu ya Tuhan. Akhirnya kami mau menyerahkan kehidupan kami sepanjang hari ini. Tuhan tolong sertailah kami, jagailah kami. Biarlah firman Tuhan yang telah kami terima itu boleh terus menuntun hidup kami hari lepas hari. Dan melalui hidup kami nama Tuhan dimuliakan. Inilah doa kami ya Tuhan di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Jemaat sekalian, demikianlah ibadah doa kita pada pagi hari ini. Selamat berakhir pekan, selamat menjalani hari-hari bersama dengan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.